Innar rajula la yudha'u ta'amu baina yadayhi. Satemene wong lanang. Innar rajula wong lanang la yudha'u la yudha'u lisal haqi at-ta'amu. Apa at-ta'amu kakak makan baina yadayhi ing dalem ngarepe baina yadayhi ngarepe rajul. Fama yurfa'uh moko ora den angkat, fama yurfa'uh moko ora den angkat tak yang apa at-ta'am hatta yufarah sampai den sepuro den sepuro yaqulu hale ngucap sapa rajul bismillah ing doa atau ucapan bismillah idza wudi'ah ing dalem lekane den seleh apa alhamdulillah lan ucapan alhamdulillah idza rufi'ah ing dalem lekane den angkat apa ta'am. Innar rajul, nah ini menjelaskan tentang adab makan. Jadi kalau makan itu jangan lupa sebelum makan baca bismillah. Selesai makan ucapkan alhamdulillah. Bismillah idza wudi' walhamdulillahi idza rufi'. Ucapkan bismillah idza wudi' ketika makanan itu sudah diletakkan. Diletakkan di depanmu untuk dimakan. Sebelum makan baca bismillah. Walhamdulillah idza rufi', dan ucapkan alhamdulillah. Adapun semuanya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rizki makanan ini kepadaku dengan tanpa daya dan upaya apapun. Bersyukur, ucapkan alhamdulillah kapan? Idza rufi'ah, ketika makanan itu selesai dimakan dan diangkat. Diangkat maksudnya dibersihkan, tolong kakanan ketika itolong. Bila itolong mon lemareh sing akan. Bila bismillah mon esabe. Jadi Nabi ketika makanan diletakkan, artinya ketika makanan diletakkan, disuguhkan, berada di depanmu, maka ucapkan bismillah. Maksudnya ketika ingin memulai makan. Selesai makan, ucapkan alhamdulillah idza rufi'ah, ketika makanan itu ingin diangkat, dibersihkan, tolongah. Karena makanan itu diangkat ketika selesai dimakan. Bismillah itu diucapkan ketika makanan sudah diletakkan. Ya. Dan kalau ini dilakukan, maka orang yang makan itu dosa dan kesalahannya akan diampuni oleh Allah.
Apa kata baginda Nabi Muhammad? Innar rajul la yudha'u ta'amu baina yadayhi fama yurfa'u hatta yufaralah. Seseorang, ar-rajul ini bukan qayyid, bukan batasan sehingga mengecualikan perempuan. Jadi ar-rajul maksudnya adalah al-insan, manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Siapapun laki-laki ataupun perempuan, ketika makanan itu diletakkan, disuguhkan di depannya, sudah siap untuk dimakan, fama yurfa'u, makanan itu tidak diangkat. Tidak diangkat artinya kapan diangkat makanan? Ketika selesai dimakan. Makanan itu dari sejak diletakkan, disuguhkan, sampai makanan selesai dan diangkat, yughfarulah, tidak diangkat makanan itu hingga dia mendapatkan ampunan Allah. Kapan itu? Yaqulu bismillah idza wudi' walhamdulillah idza rufi'. Kalau dia makan, ketika ingin memulai memakan, dia baca bismillah. Ketika makanan diletakkan, disuguhkan, dihaturkan. Walhamdulillah idza rufi'. Dan ketika selesai makan, dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika sudah selesai dan makanan itu sudah mulai akan diangkat. Karena makanan diangkat kalau selesai dimakan. Bismillah diucapkan ketika makanan siap di depan kita atau diletakkan di depan kita. Maka kalau ingin mendapatkan ampunan Allah, kalau makan jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kullu amrin dhi balin la yubda bi bismillah fahuwa abtar au aqta. Apapun yang tidak dimulai dengan bismillah tentu kebaikan. Setiap kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah maka ia akan aqta au abtar, akan terputus dari keberkahannya. Makan itu adalah hal yang baik, bisa menyehatkan, bisa membuat tubuh kuat. Apalagi kalau diniatkan ketika makan untuk ibadah, maka makanannya menjadi dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan bismillah idza wudi' ketika memulai makan, yaitu ketika makanan sudah diletakkan di depan kita. Kalau lupa maka tetap ucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirih. Itu kalau lupa di awal. Kalau lupa di awal tetap ucapkan bismillah ditambah dengan fi awwalihi wa akhirih. Innar rajul, sak temene wong lanang iku la yuhramu, dan aling-alingi sapa rajul, dan aling-alingi sapa rajul, dan yalengi pasira rajul, dan ling-lingi sapa rajul, dan aling-alingi sapa rajul ar-rizqa ing rizki bidzambi sebab dosa yusibuhu kang ngelakoni sapa rajul ing dzambi. Manusia ini rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Manusia, hewan, binatang, rizkinya sudah dijamin oleh Allah.
ya, bahkan semut sekecil apapun itu rizkinya sudah ada, bagiannya sudah ada. Nah, dikatakan seseorang itu akan terhalang dari rizki bidzambi yusibuhu, disebabkan dosa yang dilaksanakan atau dikerjakan, sebab dosa yang ia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu menyebabkan orang terhalang dari mendapatkan rizki. Pertanyaannya, kenapa kita lihat orang yang durhaka, ahli maksiat itu lebih kaya, rizkinya lebih banyak, lebih sukses dari mereka yang ahli ibadah, dari mereka yang beriman, bahkan orang kafir kita lihat hartanya lebih banyak, lebih sukses, lebih kaya. Katanya orang yang berdosa, dosanya akan menyebabkan dia terhalang dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud adalah rizki, yang dimaksud adalah ba'dahu. Nah, ini ada beberapa pengertian. Yang dimaksud adalah ar-rizqa ay ba'dahu, sebagian rizki. Sebagian rizki, dia terhalang dari sebagian rizki. Apa yang dimaksud dengan sebagian rizki? Ay thawabal akhirah, pahala kelak di akhirat. Urusan pahala kelak di akhirat. Orang yang melakukan dosa, dosanya akan menyebabkan dia tidak akan mendapatkan rizki kelak di akhirat. Yang dimaksud adalah apa? Thawabal akhirah, pahala. Pahala itu adalah rizki. Ketika seseorang mendapatkan pahala dari ibadahnya, dari amal baiknya, berarti dia telah mendapatkan rizki. Rizki pahala. Makanya kalau dikatakan dosa itu menyebabkan seorang terhalang dari mendapatkan rizki, artinya rizki pahala. Rizki pahala, ya, itu pengertian yang pertama. Maka jangan heran orang yang melakukan maksiat hartanya lebih banyak, lebih sukses, lebih kaya, tapi mereka tidak mendapatkan rizki thawabal akhirah. Terhalang dari apa? Dari mendapatkan rizki yang sebagian, yaitu kelak di akhirat mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dimaksud dengan rizki adalah nikmat dunia, nikmat dunia. Apa nikmat dunia? Yang terhalang kesehatan, ya. Mungkin dia kaya tapi sakit. Mereka yang durhaka, ahli maksiat, boleh jadi hartanya banyak tapi sakit, berarti halang dari rizki sehat, terhalang dari rizki sehat, min sihhah. Atau hartanya banyak tapi terhalang dari keberkahannya, ya, min barakatil mal. Boleh jadi hartanya dia kaya, banyak, sukses, tapi tidak berkah. Berarti terhalang dari apa? Dari keberkahan harta. Sedangkan mereka yang mukmin, yang ahli ibadah, pas-pasan, tidak kaya, tapi berkah. Hartanya berkah. Apa yang dimaksud dengan harta yang berkah? Harta yang berkah itu harta yang habisnya selalu dalam kebaikan. Itu harta yang berkah.
habisnya selalu dalam kebaikan. Dibuat untuk menafkahi keluarga, dibuat untuk biaya anak, atau dibuat untuk apa, membantu madrasah, pesantren, atau orang-orang yang membutuhkan. Itu harta yang berkah, dihabiskan apa, pada hal-hal yang baik. Nah, harta yang tidak berkah itu habisnya selalu untuk hal-hal yang tidak baik atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat maksiat, dibuat judi. Itu namanya harta tidak berkah. Dan yang kedua, harta yang berkah itu walaupun tidak banyak, dia selalu cukup. Selalu cukup untuk memenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya. Beda antara keinginan dengan kebutuhan. Harta yang berkah selalu mampu mencukupi kebutuhannya. Padahal tidak banyak, padahal tidak kaya, tapi setiap dia butuh, hartanya cukup. Itu berkah. Bukan memenuhi keinginannya. Karena sebanyak apapun harta seseorang tidak akan mampu memenuhi keinginan seseorang. Karena keinginan itu nafsu. Tapi kalau kebutuhan, harta yang berkah akan mampu memenuhi kebutuhan seseorang. Itu artinya harta yang berkah. Nah, dosa itu akan menghilangkan keberkahan daripada harta kita, menghalangi keberkahan harta seseorang. Innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Maka dikatakan innalillahi lataif. Jadi Allah, jadi ini termasuk daripada kelembutan Allah. Lataif, kelembutan Allah terhadap hambanya tatkala Allah membuat orang yang melakukan dosa mereka terhalang daripada rizki. Ini sebenarnya bukan bukan onfun, bukan sikap keras, tetapi lutfun, sikap lembut Allah, sikap rahmah Allah, kasih sayang Allah. Ketika Allah itu menghalangi rizki seseorang yang berbuat dosa dan salah kepada Allah, itu sejatinya adalah sikap lutfun, sikap lembut Allah. Agar apa? Agar mereka yang berdosa mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya dikatakan seperti anak kecil, katiflin da'athu ummuh, seperti anak kecil. Jadi kita ini seperti anak kecil yang da'athu ummuh, yang dipanggil oleh ibunya. Dia nggak mau. Anak kecil yang nggak mau dipanggil oleh ibunya, dia lebih memilih untuk bermain bersama teman-temannya. Akhirnya ketika dia bermain, ya'sun, kepleset, jatuh, nangis. Ketika nangis, dia berlari menghampiri ibunya. Begitulah hamba. Jadi hamba itu dibuat apa? Dibuat jauh dari Allah untuk apa? Untuk supaya dia sadar dan kembali berlari kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala apa? Tatkala dia merasa bahwa dirinya terhalang dari rizki Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang dia lakukan kepada Allah. Jadi seperti anak kecil dipanggil nggak mau, memilih untuk bermain. Bermain itu artinya menuruti hawa nafsunya, melanggar, berdosa kepada Allah. Ketika jatuh, yang dicari siapa? Ibunya. Yang dicari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka
Manusia itu dibuat jatuh oleh Allah agar apa? Agar mau kembali dan agar sadar, agar yang membuat dirinya tidak mendapatkan keberkahan rizki itu dikarenakan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia sadar dan mencari Allah untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Katiflin da'athu ummuh fa'arada anha. Maka kalau dilihat hawadits ma zahiruhu unfun. Jadi ada banyak hal-hal yang zahiruhu unfun, yang secara kasat mata itu unfun, sikap keras, seakan-akan keras. Tapi wabatinuhu lutfun. Tetapi kalau kita mau berpikir, sejatinya itu adalah sifat kelembutan Allah. Sama halnya dengan seorang guru. Seorang guru ketika memberikan didikan yang keras, dipukul, dimarahi, itu sejatinya wabatinuhu lutfun, hawadits zahiruhu unfun. Kelihatannya kasar, kelihatannya keras, tetapi apa? Wabatinuhu lutfun. Tapi sejatinya adalah apa? Sikap lembut, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kahirmanir rizki, sebagaimana Allah menghalangi para pendosa yang melakukan maksiat kepada Allah agar apa? Agar mereka sadar dan mau berlari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terhalang adalah dari keberkahan rizki, dari luasnya rizki, awis syukrilah, atau dari dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rizki. Wala yaruddul qadar illa du'a, lan ora nolak al qadar ing pasten ing takdir apa illa du'a angin doa. Nah, ini ucapan la yaruddul qada illa du'a. Orang itu berdoa karena ada takdir. Apa bedanya takdir dengan qada? Qada itu ilmullahi bima yakunu. Itu qada. Ilmullah bima yakun. Ilmu Allah atau pengetahuan Allah dahulu pada zaman azal. Zaman azal itu zaman tatkala tidak ada sesuatu kecuali Allah. Yang ada hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada lautan, belum ada gunung. Yang ada cuma satu, Allah. Itulah zaman azal. Nah, ketika zaman azal, Allah mengetahui ma yakunu fi ghairil azal. Hal-hal yang akan terjadi kelak pada zaman yang tidak azal. Itu qada. Jadi pengetahuan Allah, Allah tahu kelak akan terjadi peristiwa begini-begini misal, atau Allah tahu akan lahir seseorang yang kelak akan menjadi seorang santri, lalu kemudian dia punya usaha, sukses, kaya. Dahulu pada zaman azal, ketika seseorang yang diketahui oleh Allah itu lahir dan menjadi seseorang santri yang kaya, maka itu namanya takdir Allah. Jadi takdir itu adalah kenyataan yang sesuai dengan ilmu Allah dahulu pada zaman azal. Itu takdir. Qada, ilmu Allah atau pengetahuan Allah. Yang baik dan yang buruk seluruhnya itu dari Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Namun adab kita, kalau yang baik-baik kita sandarkan kepada Allah, yang buruk-buruk kita sandarkan kepada diri kita. Kalau maksiat,
walaupun itu dari Allah, jangan sandarkan kepada Allah. Itu ada adabnya inda ahli sunnati wal jamaah. Zilah beda dengan hanya menyandarkan hal-hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu berdoa kepada Allah, berdoa memohon panjang umur, kaya, Allah sudah tahu pada zaman azal bahwa dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya itu adalah bagian dari qada dan takdir Allah. Ya kan? Kalau doa seseorang dikatakan mampu merubah takdir, berarti ada kekuasaan di luar kekuasaan Allah, yaitu doanya. Maka ucapan la yaruddul qada illa du'a artinya adalah la yaruddul qada illa al qada. Tidak ada yang mampu merubah atau menolak qada kecuali qada itu sendiri. Karena doa minal qada, li'anna du'a min jumlatil qada. Jadi kalau seseorang dia berdoa kepada Allah, dahulu pada zaman azal Allah sudah tahu kalau dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan la yaruddul qadar ay la yaruddul qadar. Nolak takdir kecuali takdir itu sendiri. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab tatkala kembali dari Syam karena ada wabah di Syam, ditanya oleh para sahabat, wahai Sayyidina Umar, afiraran min qadarillah, apakah engkau mengurungkan niat untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Syam dan kembali ke Madinah, lari dari takdir Allah? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kalau aku melanjutkan perjalanan ke Syam dan aku meninggal di Syam karena wabah yang terjadi di Syam, maka itu takdir Allah. Tapi kalau aku kembali ke Madinah dan aku selamat, itu juga takdir Allah. Dan aku memilih takdir, yaitu kembali ke Madinah dengan harapan agar aku selamat dan tidak meninggal dunia. Maka kalau diberikan pilihan dua kursi, misal dua kursi, satu baik dan yang satu buruk, milih tojuah nang sekemah nang sekor sese rosak seengkepah labu atau toju nang korsi sebece seengketak labu. Mon banah milih toju nang korsi serosak bah labu, takdir jatuhmu itu takdir. Kalau kamu memilih untuk duduk di kursi yang baik dan tidak jatuh, itu juga takdir. Pilihanmu itu juga takdir. Kamu memilih kursi yang baik dan yang buruk, itu juga takdir. Tapi Allah memberikan kekuasaan, kemampuan kepada seseorang untuk memilih. Nah, karena pilihan itulah seseorang dikasih pahala yang berbuat baik dan disiksa mereka yang melanggar dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena punya pilihan. Karena dia yang milih, walaupun dia memilih karena Allah. Yang membuat dia memilih Allah. Tapi dia yang memilih. Sehingga apa? Sehingga Allah, falillahil hujjatul balighah. Jadi hujjah Allah kelak terhadap hamba-hambanya, nyiksa mereka yang pendosa, yang melanggar, karena mereka memilih untuk berdosa. Mereka yang memilih mencuri. Kenapa kamu memilih mencuri? Kan bisa kamu nggak mencuri, kan bisa kamu nggak bermaksiat. Maka sebab itulah Allah menyiksa mereka para pendosa, walaupun
memilihnya dia karena Allah. Yang membuat dia memilih Allah. Sebagaimana iblis untuk memilih takdirnya. Apa takdirnya? Enggan dan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu takdirnya. Tapi itu pilihan. Pilihan iblis. La yaruddul qadar illa du'a wa la yazidu fil umur illa dan tidak menambah umur seseorang kecuali kebaikannya. Silaturrahim, ya. Jadi kebaikan seseorang itu menambah umur. Apakah umur bisa bertambah? Tidak bisa bertambah. Ya. Dalam qada Allah, umur seseorang tidak bertambah. Kalau dalam qada Allah, artinya dalam ilmu Allah, seseorang itu akan berumur hingga misal 80 tahun, maka tidak akan bertambah sampai 100 tahun. Juga tidak akan berkurang. Maka yazidu, bertambahnya umur itu satu, keberkahannya yang bertambah. Umurnya tetap sesuai dengan ketetapan Allah, misal 60, 70, 80, 100 tahun. Umurnya tetap tapi yang bertambah. Atau yang kedua dalam qada, dalam ilmu Allah mengetahui Allah akan berdoa kepada Allah. Karena sebab doanya, maka Allah menambah umurnya. Berarti dalam qada Allah tidak berubah. Memang dia akan berdoa kepada Allah dan umurnya akan ditambah oleh Allah. Nambah itu bi'tibari ma fi suhufil malaikah, melihat apa catatan pada lembaran malaikah, bukan fil azal, bukan ketetapan yang sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, di dalam ilmu Allah, fil qada, fil azal, tetap, ya. Itu fil umur, tidak menambah kahan umur, atau apa? Atau memang Allah sudah mengetahui seseorang akan melakukan dan umurnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun melihat qada Allah tidak ada yang berubah. Melihat ilmu Allah tidak ada yang berubah. Dikurangi. Wallahu a'lam.